Salam saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Agape Batu, senang pada hari ini bisa membagi berkat firman Tuhan lagi kepada kita sekalian. Hari ini saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 sampai 13. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang senang disingkirkan. Apalagi disingkirkan dari posisi yang selama ini sudah terasa nyaman yang dia alami. Tapi hal ini terjadi pada Hagar seperti apa yang kita lihat dari kisah yang dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-21 ini. Hagar disingkirkan dari hadapan Abraham, padahal selama ini dia sudah mendapat tempat yang pas, ya, tempat sebagai ibu dari anak yang dilahirkan oleh Abraham dan yang diharapkan juga menjadi pewaris daripada Abraham. Ismail sendiri seakan-akan sudah sah menjadi pewaris Abraham, karena memang pada saat itu tidak ada yang lain. Tetapi ketika Ishak lahir, Ishak hadir, semua itu menjadi buyar. Semua itu menjadi kacau, semua menjadi berantakan karena anak yang ternyata selama ini diharapkan ternyata bukan itu. Nah, pertanyaan bagi kita adalah mengapa Ismail, Hagar diusir oleh Abraham, dan mengapa Abraham begitu tega mengusir anaknya sendiri? Ini pertanyaan yang muncul. Pengusiran Abraham kepada Ismail dan Hagar sangat beralasan. Alasan yang pertama adalah karena pada saat itu kita melihat ayat yang ke-9, Ismail disingkirkan karena dia bermain dengan Ishak. Kita lihat ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, yaitu Ismail, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Sarah melihat Ismail sedang main dengan Ishak. Mungkinkah hanya karena bermain Ismail diusir oleh Sarah atau Abraham? Nah, ternyata kalau kita lihat, saya mengajak kita semua melihat, kalau saudara punya aplikasi Sabda di dalam komputer Anda, kita melihat di situ dalam nomor strongnya, ternyata ketika saya klik kata main, sedang main di sini, dia menggunakan bahasa Ibrani yaitu sakak, ya, sakak, ya, sakak, yang artinya adalah mempermainkan, menertawakan, mengejek. Jadi pada saat itu Ismail ini tidak sedang bermain biasa atau bermain yang happy, tidak. Tapi kata bermain di sini adalah Ismail sedang mempermainkan, sedang menertawakan, sedang mengejek Ishak. Nah, kalau kita lihat juga Paulus juga pernah mengutip cerita ini dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-29. Paulus menyebut istilah ini dengan menganiaya. Kata bermain atau main di sini adalah menganiaya. Kita lihat Galatia pasal 4 ayat yang ke-29. Tetapi seperti dahulu dia, yaitu Ismail, yang diperanakan menurut daging, itu menganiaya. Menganiaya anak yang diperanakan menurut roh. Nah, jadi Ismail di sini ketika dia bermain, dia menganiaya. Mungkin juga timbul dalam dirinya, atau mungkin juga itu adalah himbauan dari mamanya, kalau kamu bermain celakai dia. Jadi harapannya mungkin mencelakai Ishak, dan saat Ishak celaka, ya, maka warisan itu pasti akan jatuh ke tangan Ismail. Nah, saudaraku, tidak ada seorang ibu atau orang tua yang senang melihat anaknya dipermainkan oleh orang lain. Ismail saat itu bukan lagi anak-anak, usianya sudah 17 tahun. Karena ketika itu Ishak baru disapih, yang menurut tradisi usianya pada waktu itu 3 tahun, Ismail 17 tahun.
Ismail sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi mempermainkan, menganiaya atau mengolok-olok, mengejek ini dilakukan oleh Ismail secara sengaja. Nah, tidak heran kalau hal ini menimbulkan kemarahan yang besar dalam diri Sarah. Maka Sarah pun meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan juga anaknya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua pengusiran Ismail itu karena Ismail diyakini bukan pewaris yang sah. Ishaklah pewaris yang sah. Kita lihat ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini, yaitu Ismail, tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Keyakinan Sarah ini ditunjukkan dalam perkataannya yang tegas. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, keyakinan Sarah ini benar adanya. Karena ini sesuai dengan janji Tuhan pada pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan akan mendatangkan keturunan bagi Abraham dari Sarah ini. Meskipun pada saat itu Sarah sudah mati haid. Nah, bahkan Tuhan sendiri mengingatkan Abraham ketika dia sedang galau, ketika dia sedang patah hati, ketika dia sedang sedih, bahwa perkataan Sarah ini sangat mencederai perasaannya. Tuhan sendiri mengingatkan, menguatkan apa yang dikatakan oleh Sarah dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dari perikop ini. Dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ini pernyataan Tuhan. Apa yang dikatakan, apa yang diyakini oleh Sarah itu adalah benar adanya. Nah, Hagar bersama dengan anaknya memang harus disingkirkan. Karena kalau tidak, pasti akan mengganggu proses penggenapan janji Tuhan tentang Ishak sebagai pewaris Abraham. Andai Hagar tidak disingkirkan, pasti dia tidak rela melihat Ishak menerima warisan dari Abraham, sementara anaknya Ismail tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sudah pasti Hagar di kemudian hari berusaha untuk meminta kepada Abraham, ayo kasih, itu juga anakmu kok. Mengapa kamu membiarkan anak? Nah, bisa dibayangkan betapa kacaunya keluarga tersebut jika hal ini tidak dilakukan. Nah, Hagar memang sakit hati, pasti. Tetapi itulah kenyataan yang harus diterima oleh Hagar. Harapan tinggal harapan, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Hilang sudah masa-masa indah hidup bersama dengan Abraham. Kini hidupnya dibayang-bayang oleh penderitaan dan juga kehinaan. Sebenarnya Abraham sendiri juga tidak tega mengusir Hagar dan juga Ismail anaknya. Tetapi dia lebih menuruti firman Tuhan daripada perasaannya sendiri. Jadi seperti itu saudaraku, kadang-kadang firman Tuhan itu sulit sekali untuk kita cerna. Kadang-kadang kita berkata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati nurani kita. Kita tidak pernah bisa melawan ketetapan Tuhan. Yang diperlukan kita di sini adalah taat dan setia kepada ketetapan Tuhan itu. Nah, karena kita harus menyingkirkan perasaan sayang kita, perasaan cinta kita, perasaan kasihan kita, bahkan perasaan yang ada dalam diri kita terhadap orang-orang yang kita kasihi pun harus kita singkirkan, supaya kita dapat menjadi bagian dalam mewujudkan ketetapan Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berkat Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, singkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.